Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ilmu Keislaman dan Kajian Ilmu Sosial. Ilmu agama Islam adalah ilmu yang berbasiskan wahyu, hadis Nabi, dan ijtihad para ulama. Misalnya ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis, sejarah peradaban Islam, dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu sosial adalah kajian bidang ilmu yang mengupas hubungan manusia dan lingkungannya, serta masyarakat dan interaksi di dalamnya. Manusia berperan besar dalam perkembangan ilmu sosial, sehingga perlu pemahaman tentang keterkaitan antara manusia dengan ilmu sosial agar dapat mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Yang pertama ada sejarah pertumbuhan ilmu-ilmu keislaman. Sejarah awal kelahiran Islam telah memberikan penghargaan begitu besar terhadap ilmu. Pandangan Islam tentang pentingnya ilmu tumbuh bersamaan dengan kelahiran Islam itu sendiri. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama yang mula-mula diperintahkan kepadanya membaca. Pada masa kejayaan umat Islam, khususnya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ilmu keislaman tumbuh dengan sangat pesat dan maju. Kemajuan ilmu keislaman telah membawa Islam pada masa keemasannya. Dalam sejarah ilmu keislaman, kita mengenal nama-nama tokoh ilmu, diantaranya ada Al-Mansur, Harun al-Rasyid, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya, yang telah memberikan perhatian besar terhadap ilmu Islam. Pada masa itu, proses penerjemah karya-karya filosofi Yunani ke dalam bahasa Arab berjalan dengan pesat. Sejarah juga mencatat kemajuan ilmu-ilmu keislaman baik dalam bidang tafsir, hadis, fikih, dan disiplin ilmu keislaman yang lainnya. Tokoh-tokoh dalam bidang tafsir antara lain Al-Tabari dengan karyanya Jami al-Bayan fi Tafsir Al-Quran Al-Bukhari dengan karya yang diciptakan yaitu Al-Jami, Al-Sohi, Muslim, Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Selanjutnya B. Islamic Studies Model Barat dan Orientalis. Masa Islamic Studies model Barat dan Orientalis dimulai bersamaan dengan munculnya negara-negara Barat ke pentas dunia. Setelah mengalami masa gelap atau Dark Age yang cukup lama, masa ini pula merupakan permulaan negara-negara Barat. Orientalis biasanya membagi dunia menjadi dua, yaitu Barat, West atau Occident, dan Timur, atau Orient, yang berfungsi sebagai doktrin politik untuk menguasai Timur yang merupakan negara atau masyarakat yang lebih lemah dibandingkan dengan Barat. Setelah tujuan penjajahan berkurang atau bahkan sudah tidak ada, Islamic Studies di Barat ditempatkan pada kajian akademik. Islamic Studies di Barat dilakukan dengan melalui salah satu dari 4 pendekatan. Yang pertama, menggunakan metode ilmu-ilmu yang masuk di dalam kelompok humanis seperti filsafat, filosofi, ilmu bahasa, dan sejarah. Terkadang dimasukkan ke dalam bagian social science. Yang kedua, menggunakan pendekatan yang biasa dipakai dalam disiplin atau kajian teologi agama-agama, studi Bible, dan sejarah gereja, yang berarti trainingnya dokter divinity school. Oleh karena itu, tidak aneh kalau banyak orientalis adalah juga pastor, pendeta, uskup, atau setidaknya misionaris. Yang ketiga, menggunakan metode ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan psikologi. Oleh karena itu, mereka bisa disebut dengan orientalis atau ahli di dalam keislaman setelah mendapat pendidikan di dalam jurusan atau fakultas disiplin-disiplin tersebut dengan mengadakan kajian atau penelitian, khususnya untuk penulisan disertainya tentang Islam atau masyarakat Islam. Yang terakhir, menggunakan pendekatan yang dilakukan di dalam departemen, pusat-pusat, atau hanya komite untuk area studi seperti Middle Eastern Studies atau Near Eastern Language and Telephone and South Asian Studies atau suatu komites. Selanjutnya C. Islam sebagai kajian akademik. Kajian akademik yakni untuk ilmu-ilmu keislaman di sini dimaksudkan dengan studi kritis atau critical studies yang menurut ukuran tradisi barat bercirikan tidak percaya atau mempertanyakan terhadap kasus atau hasil pemikiran yang dikajinya. Bisa juga untuk menolak atau mengembangkan teori yang dikajinya atau bisa juga untuk membuat interpretasi ulang. Jadi, seseorang yang melakukan kajian tidak hanya sekedar untuk menghafal dan kemudian mengikuti kerja orang lain. Keraguan-raguan terhadap hal-hal yang dikaji itu merupakan dasar utama kajian akademik.
Selanjutnya ada kajian Islam dengan pendekatan ilmu sosial. Kajian seperti ini masih dikategorikan pada kajian ajaran Islam itu sendiri, bukan kajian disiplin lain. Penggunaan disiplin ilmu sosial untuk mengkaji masyarakat muslim mau tidak mau harus tidak lepas dari kajian Islam itu sendiri dalam konteks sosialnya. Artinya ajaran dan keyakinan Islam tidak bisa dilepaskan sama sekali dari proses analisisnya. Selanjutnya Islam versus ilmu keislaman. Ilmu keislaman sendiri hanyalah merupakan ilmu yang perlu dikaji, bukan sesuatu yang harus diamalkan. Termasuk dalam kelompok ini adalah para Islamis atau orang-orang orientalis yang terus-menerus mengkaji tentang ilmu keislaman, tetapi tidak ada komitmen untuk mempraktikannya. Sedangkan Islam bukanlah objek kajian, melainkan norma, doktrin, disiplin, dan nilai-nilai yang harus diamalkan. Kemudian ada konsep ilmu dan tradisi Islam. Dalam Islam kita mempunyai wahyu Allah berupa Al-Quran, yang Al-Quran ini disebut sebagai qat'i al-wurud, yang artinya bahwa keberadaan Al-Quran termasuk teksnya sudah difinal. Dengan kata lain, teks Al-Quran ini tidak ada campur tangan pemikiran dan penelitian manusia. Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, itu telah terjadi pemikiran bebas oleh ulama. Sebagai akibatnya telah muncul beberapa jenis ilmu yang kemudian disebut sebagai ilmu keislaman atau ilmu agama Islam. Hal ini meliputi ajaran Islam itu sendiri, yang sering kita terjebak dengan menggunakan istilah doktrin, yang sebenarnya itu merupakan sejarah pemikiran ulama untuk memahami wahyu tadi. Dan jenis-jenis ilmu itulah yang menjadi objek penelitian ilmu-ilmu keislaman. Yang terakhir, rekonstruksi keilmuan dalam Islam. Dalam perjalanan sejarahnya, para pemikir atau ulama telah banyak menghabiskan waktunya untuk memahami nas itu dalam waktu yang bersamaan. Mereka juga mempelajari sejarah dan keadaan masyarakat yang melingkupi turunnya nas tersebut. Jika dilihat semata-mata dari wujud nas, adanya nas itu terbatas. Sementara itu kehidupan manusia selalu berkembang dan berubah. Maka dari sisi ini terkadang terjadi kesenjangan kasus. Dalam kebebasan dan kemampuan mengembangkan pemikiran Islam atau ilmu-ilmu keislaman dari berbagai perbedaan pendapat, maka muncullah pemahaman dan pemikiran menjadi disiplin ilmu dalam Islam seperti ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu tasawuf dan selainnya. Terima kasih.